Contoh kasus, kenapa tersangka itu membutuhkan lawyer dan pengacara? Karena tersangka itu lemah, harus dibela oleh pengacara. Contoh, sahabat kita, anak pengurus GP Ansor, saudara David masuk rumah sakit, kemudian memunculkan tersangka, si Dendi. Kenapa Dendi itu harus mencari pengacara? Karena tersangka itu posisinya lemah, makanya harus dibela. Dan naudzubillah min dzalik, kita semuanya mengecam tindakan hewan yang dilakukan oleh si Dendi kepada anak kita ini. Saya sepakat dengan ketua MWCNU yang mengatakan kita dipanggil oleh Nahdlatul Ulama. Kalau kita sudah terpanggil, apapun keadaannya, hujan sekalipun, basah sekalipun, itu bukan halangan, bukan rintangan. Tapi yakinlah, hujan yang turun sore tadi itu cinta, dan cintaku padamu seperti air hujan. Maksudnya apa? Kamu bisa merasakannya, tapi kamu tidak bisa menghentikannya. Maka saya melihat wajah-wajah yang bahagia, baik panitia penyelenggara maupun para jamaah yang datang. Kenapa? Karena jatuh cinta, dan orang jatuh cinta itu harus bahagia. Karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Bapak Ibu yang saya muliakan, dulu kiai saya ini adalah pendiri Nahdlatul Ulama, sekaligus Rais Akbar Nahdlatul Ulama, sekaligus pahlawan nasional. Kemudian ada gambar NO-nya, lambang NO-nya, ada tulisan yang sangat besar, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian sampingnya dikasih gambar Pancasila. Saya saat itu bertanya-tanya, apa pesan moral yang pengen disampaikan kiai kepada saya? Kenapa ada gambarnya Mbah Hasyim, ada gambar Nahdlatul Ulama tali jagat, ada gambar Pancasila? Ternyata Bapak Ibu, jawabannya hari ini menjadikan saya orang yang berkarakter Ahlus Sunnah, berideologikan Pancasila, dan sangat menghargai kebenekaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka hari ini mohon maaf, orang banyak menilai saya sebagai orang yang toleran, walaupun menurut kelompok sebelah toleransi saya kebablasan. Gara-gara saya menunjukkan sikap toleransi kepada semua orang, termasuk kepada sahabat-sahabat kita, umpamanya Kristen dan Katolik. Ada semprit-sempritan, itu nggak toleran, karena sangat mengganggu. Cangkemmu menang disit. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita di dalam Nahdlatul Ulama perjalanan 100 tahun atau yang kita kenal dengan 1 abad, kita tidak bisa melupakan dua misi besar Nahdlatul Ulama. Hari ini kita ngerasa keagamaan, yang kedua adalah misi kebangsaan. Maka kenapa dulu di kamar saya ada Mbah Hasyim, NO dan Pancasila? Karena ada dua misi besar yang diemban oleh Nahdlatul Ulama, misi keagamaan dan misi kebangsaan. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya dulu diajarkan, nak, kamu harus berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama. Saat itu kiai saya mengatakan, yang memudahkan akan dimudahkan, yang menolong akan ditolong, yang menghidupi akan dihidupi. Maka malam hari ini saya doakan sebelum saya lanjutkan, siapapun yang hadir karena kecintaannya kepada Nahdlatul Ulama, yang sakit disembuhkan, yang sempit dilapangkan, yang susah dibahagiakan, yang sedih disenangkan, yang berhajat dikabulkan, dan yang jomblo segera dinikahkan. Saya tadi di jalan ada panitia bilang sama saya, Gus, di Majalengka banyak jahe. Apa itu jahe? Janda herang. Apa itu janda herang, Pak? Janda kinclong gitu. Ada yang janda di sini, Bu? Oh, banyak.
Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Apa Pak? Oh, maksud saya itu. Makanya sekarang saya lagi seneng dengan lagunya orang Sunda, judulnya Runtah. Simbah tahu Runtah? Lagu Runtah tahu? Lagunya gimana itu ya, Runtah itu? Apa Mbak? Kulit kelir koneng canggang asu itu ya? Apa namanya? Canggang jauh. Terus gimana itu? Huntuna bodas tipung tarigu. Bibir berem-berem. Saya dulu tanya sama Buya Kiai Said Agil Sirot, Buya, bagaimana supaya saya gampang bisa ngomong Sunda? Gampang. Gimana Buya? Nikah sama orang Sunda. Cie. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak bisa karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Saya harus ngomong seperti itu, kenapa? Karena direkam banyak kamera. Apalagi kalau nikah kata sama orang Sunda katanya berat, nikahnya gagal gara-gara sertifikat rumah, itu juga ada. Itu juga kejadian di Jawa Barat Pak ya. Gagal menikah gara-gara ceweknya minta sertifikat rumah. Cowok jangan bilang, ah berarti cewek matri. Salah Mas, nggak ada istilah cewek matri, yang ada cowok kiri. Betul Bu? Iya, karena jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Makanya cowok yang good looking kalah sama cowok yang good rekening. Betul Bu? Betul. Santai Mas, masih sore. Mereka kita muliakan, nanti malam kita bantai ya anak. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, eksistensi Nahdlatul Ulama selama 100 tahun. Dulu kiai saya bilang begini, yang memudahkan akan dimudahkan, yang menolong akan ditolong, yang menghidupi akan dihidupi. Saya mikir panjang itu. Sehingga hari ini kemudian saya kok agak aneh ketika ada pengurus NU mengatakan, yuk kita menghidupkan NU. Saya bilang, dari mana Anda menghidupi NU? Sama halnya dulu, mohon maaf, saya agak ribut dengan orang yang mengatakan kita membela Islam. Anda siapa mau membela Islam? Yang butuh dibela itu orang Islam. Contoh di Rohingya, itu orang Islam di sana dibunuh Pak, dibakar. Maka kita apa? Toleran, simpati kepada mereka, membela orang Islam yang dihina, yang dibakar, yang dijajah. Maka satu saat ketika sahabat saya Deddy Corbuzier itu bertanya dengan saya tentang perihal iman. Dia bertanya bulan Ramadan, saat itu sekitar bulan April. Kemudian Deddy Corbuzier itu mendapatkan hidayah Islam syahadat bulan Juni, tepatnya tanggal 21 Juni. Salah satu pertanyaan yang ditujukan kepada saya apa? Gus Miftah, I will to ask you about Islam and Iman. Saya ingin bertanya kepada Anda tentang Islam dan iman. Saat itu pemicunya adalah beberapa kasus yang ada termasuk di Jawa Barat. Kalau nggak salah waktu itu di Tasikmalaya. Dedi tanya sama saya begini Bapak Ibu, Gus, iman itu apa? Pertanyaan itu dia sampaikan di acara podcast saya sama Dedi. Iman itu menurut Gus Miftah apa? Saya jawab Bapak Ibu, dalam satu kitab kecil namanya Jawahirul Kalamiyah. Di situ ada pembahasan tentang iman. Soal mahwal iman. Kemudian jawab, iman itu apa? Di situ dijawab, al imanu huwa anna taqida annallahu subhanahu wa ta'ala
muttasifun bijami'i sifatil kamali wa munazzahun bijami'i sifatin nuqsani. Mas Dedi, kalau menurut kitab Jawahirul Kalamiyah ini, iman itu apa? Meyakini, mengiktikati bahwa Allah itu disifati dengan segala sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Jadi Allah itu sempurna, gak ada kurangnya. Oh begitu? Tanya Dedi. Iya. Berarti Allah itu sempurna? Oh sempurna. Gak punya kekurangan? Gak punya. Pertanyaannya begini, bagaimana dengan pendapat Gus Miftah orang yang membela Allah? Apakah Allah itu perlu dibela? Saya bilang tidak. Kenapa? Allah itu maha kuat. Kalau kita membela Allah berarti kita merasa sok paling kuat dibandingkan Allah. Contoh kasus, kenapa tersangka itu membutuhkan lawyer dan pengacara? Karena tersangka itu lemah, harus dibela oleh pengacara. Contoh, sahabat kita, anak pengurus GP Ansor, saudara David masuk rumah sakit, kemudian memunculkan tersangka, si Dendi. Kenapa Dendi itu harus mencari pengacara? Karena tersangka itu posisinya lemah, makanya harus dibela. Dan naudzubillah min dzalik, kita semuanya mengecam tindakan hewan yang dilakukan oleh si Dendi kepada anak kita ini. Kenapa tersangka-tersangka itu butuh pembela? Contoh yang paling kuat, Sambu, Jenderal Bintang 2. Dia jadi tersangka, kenapa maju ke pengadilan butuh pengacara? Karena lemah, Pak. Dia harus dibela. Dan undang-undang mengatakan tersangka itu berhak didampingi oleh pengacara. Artinya apa? Yang membela ini dianggap kuat, yang dibela itu lemah, walaupun dia Jenderal Bintang 2. Makanya kalau ada sahabat saya di sini ada polisi, santai aja dan nggak masalah, pangkatnya kecil nggak apa-apa dan yang penting selamat. Daripada Bintang 2 vonis mati. Untuk apa uangnya triliunan tapi menunggu dieksekusi? Betul? Makanya sahabat-sahabat Banser saya katakan, nggak masalah le tanganmu kotor, yang penting hasilnya bersih, daripada tangannya bersih pendapatannya kotor. Betul? Makanya Banser santai aja. Saya besok masuk surga sama Pak Kiai Kose ini insya Allah yang awal Banser. Karena Banser itu tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum Kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, Kiainya masuk, Bansernya kan lumayan Bu survei lokasi. Coba, kenapa kita itu nggak bisa membela Allah? Karena Allah itu kuat. Nah, ternyata diksi bela Allah itu berangkat dari pemahaman yang salah terhadap satu ayat yang sering dibaca oleh anak-anak Ansor. Apa? Nahnu Ansor, Allah, menyembah hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Bukan berarti kita membela Allah, apalagi membela Islam. Bukankah kita diingatkan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini agama yang sempurna, dari mana Anda membela? Makanya mohon maaf, kalau bulan puasa ada restoran buka, kemudian Anda teriak-teriak mau menutup rumah makan atas nama membela Allah. Allah nggak minta untuk dibela. Saya bilang, orang puasa itu menumbuhkan sifat sensitif, tepo seliro kepada orang miskin. Kenapa bulan Ramadan kita tersinggung hanya gara-gara rumah makan yang buka? Harusnya malu kepada orang miskin. Kenapa Bapak Ibu? Orang miskin sepanjang tahun lewat depan restoran, gak kuat beli dan dia gak pernah marah. Dia melewati rumah makan Padang Bu, setiap saat matanya melihat, perutnya pengen makan, lapar, mulutnya pengen ngunyah, mereka gak pernah tersinggung. Kita puasa setahun sekali. Tujuannya apa? Supaya bisa merasakan penderitaan orang miskin. Kenapa kita harus marah-marah dan tersinggung dengan rumah makan yang buka? Maka saya bilang sama Dedi waktu itu, Mas Dedi, kamu tahu kenapa orang puasa mulutnya bau? Orang puasa itu mulutnya bau supaya lebih banyak diamnya. Maka bulan puasa yang seharusnya ditutup itu bukan restorannya, tapi barang istrimu minta emas, gampang, diam.
Makanya kalau istri saya bilang, "Abah, saya minta belikan emas." Cicing. Cicing mah ulah gandeng. Teh kucing mah diserondeng. Cicing artinya apa ya? Diam. Lumayan lah. Saya bisa ngomong Sunda, seitik teing gitu ya. Seedik-seedik. Seedik-seedik. Atau ini tanda-tanda saya harus nikah dengan orang Sunda ya. Janda, kamu jangan godain aku. Ini sebelah sini apa? Ibu Mbak Fatayat. Oh, kelihatan. Kalau sini ada yang muslimat, sana Fatayat. Kelihatan. Saya membedakan Fatayat saya muslimat, Pak. Nggak perlu lihat seragamnya. Cukup dari baunya. Kalau Fatayat biasanya baunya parfum. Kalau muslimat balsem. Tidak apa-apa katanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, pola pikir inilah yang kemudian dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, sehingga organisasi ini menjadi organisasi paling besar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Maka hari ini ada mulai provokasi-provokasi yang mengatakan gak penting NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah. Ini hati-hati. Saya mau kasih fakta Bapak Ibu. Arab Saudi itu sebelum berkuasanya Syekh As-Saud yang mempunyai konsensus dan kesepakatan dengan Syekh Abdul Wahab di tahun 1744 atau 1747, Arab Saudi itu 100% Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak. Kemudian gara-gara ada perjanjian dan konsensus antara Syekh Abdul Wahab dengan Syekh As-Saud, As-Saud memegang kendali ideologi bernegaranya, kemudian Abdul Wahab memegang kendali beragamanya. Pelan-pelan Ahlus Sunnah hilang, digantikan dengan Wahabi. Pertanyaannya adalah, kenapa Ahlus Sunnah di Arab Saudi hilang? Bahkan NO sempat harus kirim komite Hijaz gara-gara waktu itu makam Kanjeng Nabi mau dihancurkan. Jawabannya sederhana, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah di Arab Saudi gak ada satupun organisasi yang membentenginya, gak ada satu organisasi yang menjaga keberlangsungan Aswaja. Maka Aswaja hilang, diganti dengan ideologi baru namanya Wahaboy. Coba saat itu tempat-tempat sakral dihancurkan, tempat rumah lahirnya Kanjeng Nabi sekarang dihancurkan, diganti perpustakaan. Kemudian muncul wacana, apa wacananya waktu itu? Wacananya makamnya Kanjeng Nabi mau dipindah. Dan lebih gilanya apa? Ada satu tempat yang dulu Kanjeng Nabi nggak pernah mau lihat, namanya Ula. Sekarang menjadi tempat favorit, dibuat restoran mewah, hotel mewah. Cangkemmu paprit-paprit bahaya. Saya dapat cerita, Pak, kemarin Menteri Perdagangan Republik Indonesia Pak Zulkifli Hasan itu menjadi tamu kerajaan karena ada perjanjian dagang dengan Arab Saudi. Menteri Perdagangan ini mohon maaf, dijamu di mana, Pak? Di satu tempat yang dulu Kanjeng Nabi bahkan nggak mau nengok, ngelihat aja nggak mau, namanya Ula. Sekarang dibuat tempat mewah. Ini kan luar biasa. Tempat sakral dihancurkan, sementara tempat yang Nabi Muhammad tidak mau lihat justru dibuat menarik. Saya tanya, Anda di sana mengapain, Pak Menteri? Saya di sana dijamu makan malam, dinner, kemudian disuguh dengan musik-musik dunia malam, Pak. Jadi begitu dia makan, ada iringan musik dugem, jedak jeduk, jedak jeduk, jedak jeduk. Jadi orang Indonesia sudah bosan dengan dunia malam, mereka baru cinta dengan dunia malam. Sehingga kemudian apa? Ahlus Sunnah hilang. Nah, hari ini kalau ada orang mengatakan gak penting NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah, jelas ini adalah motifnya Wahabi. Ini adalah modusnya Wahabi. Kenapa?
Karena di Arab Saudi Ahlussunnah hilang gara-gara nggak ada organisasi yang menjaganya. Pertanyaannya, kenapa di Indonesia Ahlussunnah bisa bertahan? Karena ada organisasi yang menjaga keberlangsungan Ahlussunnah, yaitu Nahdlatul Ulama. Sehingga saya katakan, kalau orang mengatakan nggak penting NU, jelas ini cangkem Wahabi. Jelas ini propaganda dari Wahabi. Dan Bapak Ibu, ini hati-hati. Arab Saudi itu sekarang Wahabi mati, Pak. Gara-gara keberanian Muhammad bin Salman fikasi perjanjian Syekh Abdul Wahab dengan Syekh As-Saud. Dia mengatakan perjanjian itu sudah tidak berlaku lagi di Arab Saudi. Makanya sekarang ekstrem, Bu. Saya kemarin haji melihat mbak-mbak nggak pakai jilbab durasi 5 km dari Masjid Nabawi. Itu saya sampaikan ke pengajian, saya dibilang sama orang Wahabi, Miftah nyebar fitnah. Kemarin saya baru pulang umroh akhir tahun, lebih kejam lagi. Di depan Masjidil Haram, di depan Hotel Zam-Zam, Grand Zam-Zam, ada mbak-mbak nggak pakai jilbab. Lebih kejam lagi, Pak. Saya doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawang mulut saya belum selesai sudah amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu Raja Galuh segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ziarah Makkah Madinah. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Ini artinya apa? Tanda-tanda kematian Wahabi di Arab Saudi. Di satu sisi positif, Pak. Sekarang Imam Masjidil Haram sudah tidak alergi membaca suratul Fatihah dimulai dengan basmalah secara jahar. Sudah berani Pak mereka, Bismillahirrahmanirrahim. Dulu nggak ada. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang sudah basmalah jahar. Tapi yang menjadi persoalan adalah kematian Arab Wahabi di Arab Saudi akan menimbulkan masalah baru. Kenapa? Karena tokoh-tokoh Wahabi di Jazirah Arab akan mencari lahan subur. Dan salah satu tempat yang dianggap subur adalah Indonesia. Maka akan banyak tokoh-tokoh Wahabi yang akan datang ke Indonesia. Sebagaimana dulu ketika Habib terusir dari Jazirah Arab, dari Yaman, dari Arab Saudi, mereka datang ke Indonesia. Cuman bedanya adalah kalau Habib yang datang itu masih ada dampak positifnya. Tapi kalau Wahabi yang datang, wallah ini masalah. Dan kita nggak boleh berpangku tangan. Ini apa? Amanah founding fathers pendiri Nahdlatul Ulama mengatakan misi keagamaan dan kebangsaan. Apa misi keagamaan Nahdlatul Ulama? Menjaga berlangsungnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berjalan sesuai dengan relnya. Ini kalau ada tokoh-tokoh Wahabi datang, makanya kemudian muncul Pak istilah nggak penting tahlilan, mulai mempermasalahkan haulan. Padahal menurut Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani ketika ditanya tentang haul, dia mengatakan apa? Dzikra yaumil wafati li ba'dil auliya wal ulama, memperingati kematian para wali dan para kiai, para wali dan para ulama. La yanhahus syariah, ini tidak bertentangan dengan syariah. Maka kemudian muncul istilah tahlil boleh, tahlilan enggak boleh, yasin boleh, yasinan enggak boleh, sholawat boleh, ya sholawatan enggak boleh. Gak bisa membedakan antara sholawat dan sholawatan. Apa bedanya sholawat dan sholawatan? Bedanya tipis. Sholawat itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya sholawatan. Tahlilan itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Yasin itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya yasinan. Sarung itu belum dipakai. Kalau sudah dipakai namanya sarungan. Kotang itu belum dipakai. Kalau sudah dipakai namanya kotangan. Masa dilarang? Ya kewer-kewer.
Kenapa yang gemuk tertawa? Saya bilang kotangan Anda tertawa. Oh, kalau di sini namanya apa? Oh, kutang. Diperjelas sama jandanya, kutang. Kalau di Jawa namanya kotang, Bu. Kalau di sini kutang. Makanya kita harus hati-hati. Misi keagamaan. Pertanyaannya begini, kok Gus Miftah pede banget tuh jadi orang NU? Saya pede banget. Coba Anda lihat, kiai-kiai NU yang bertabur, kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang bertabur di TV itu, Anda lihat, siapa dari sekian banyak tokoh yang dari awal ngaku NU, Pak? Cuman saya, Pak. Coba Anda lihat, yang dari awal muncul ngaku NU, cuman saya. Saya nggak ada urusan. Banyak saya punya teman di televisi, kenapa kamu nggak ngaku NU? Aduh Gus, nanti kalau ngaku NU, jalan dakwah kita terbatas. Ah, kacangan lu. Kamu harus belajar dari martabak dong. Martabak yang manis saja masih bisa dikacangin. Yang spesial saja masih bisa dikacangin. Kalau saya santai saja, jadi orang NU itu santai saja. Ingat, kesenangan bisa dibeli, tapi orang menyenangkan susah dicari. Dan karakter orang NU itu menyenangkan, Pak. Kenapa? Karena idolanya rata-rata Imam Abu Hasan Asyadzili. Makanya dakwanya orang NU itu asik, Pak. Karena yang dicontoh Imam Abu Hasan Asyadzili yang punya Sadziliyah. Cuman kesalahan kita itu satu, nyontoh Abu Hasan Asyadzili tasawufnya, tidak mencontoh kayanya. Makanya kenapa kiai-kiai NU itu stigmanya miskin, karena salah sudut pandang. Padahal Imam Abu Hasan Asyadzili itu kaya. Dia pernah beli kuda yang gubernur Mesir nggak bisa beli. Dia beli pakaian mahal, tasnya mahal, sepatunya mahal, semuanya mahal. Kalau kiai-kiai NU sebaliknya, Pak, atas nama zuhud. Kalau saya Abu Hasan Asyadzili tasnya Hermes, sepatunya Louis Vuitton, tasnya Dior. Coba kalau kiai NU, sarungnya gajah duduk, sandalnya lili dan swallow, tasnya ada tulisannya Konvencap NU Majalengka. Kelihatan, Pak. Maka dulu pas saya zaman Pak Kiai Said masih jadi ketua umum PBNU, kan saya sering ke sana. Saya bilang, itulah Kiai, kalau kita mau bikin acara pasti kendalanya masalah uang. Itulah bedanya pengacara sama kiai. Kalau pengacara masalah jadi uang, kalau kiai uang jadi masalah. Makanya kemarin, Pak, ini saya mau cerita sebelum saya lanjutkan. Saya diajak sowan sama Gus Kausar kepada Kiai Nurul Huda, Kiai Dah Jazuli Ploso. Gus Kausar bilang begini sama saya, ini anak-anakku, anak-anak muda yang pengen jadi kiai, kenapa saya kok selalu berpenampilan keren? Wah, ganteng lah gitu. Ya, penampilan meyakinkan. Sama Kiai Kose ya beda dikit lah. Pak Kiai umurnya berapa, Pak Kiai? 90? 80? Keren. Padahal Kanjeng Nabi bilang akmaru ummati baina sitin was sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Beliau 80 tahun nggak mati-mati, Masya Allah. Subhanallah. Keren sekali Kiai ini. Apa Kiai? Kadaluarsa. Wah, yang bener Kiai. Kalau lihat cewek cantik masih bisa Kiai. Iya. Beliau ini santrinya Mbah Zubair. Mbah Zubair itu bapaknya Mbah Maimun. Beliau satu kelas dengan Mbah Dimyati Rois Kendal, betul Kiai ya? Loh, satu kelas malah, sekelas. Masya Allah. Kita nggak pernah tahu. Dan ingat, mati itu syaratnya tidak harus tua. Yang muda juga bisa duluan. Sampai nomornya berapa? 45. Saya 41. Selisih 4 tahun sama sampean. Pak siapa namanya? Solehul Hadi. Solehul Hadi 45, Gus Miftah 41. Mati syaratnya tidak harus tua. Maka walaupun saya lebih muda dibandingkan Pak Solehul Hadi, bisa jadi yang mati Solehul Hadi duluan.
Kalau saya itu orang yang tidak pernah berhenti ngaji, kenapa Bapak Ibu? Alasan sederhana lagi. An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'atsuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup, akan dibangkitkan sebagaimana dia mati. Kenapa saya tiap hari ngaji? Satu, supaya saya punya cita-cita mati dalam keadaan pengajian. Kan keren. Kalau saya ngaji di Raja Galuh, tahu-tahu malaikat Israel datang, set gitu kan. Langsung diumumkan di masjid-masjid Raja Galuh, Majalengka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara Solehul Hadi. Kita doakan Pak Solehul Hadi panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Solehul Hadi hidup sendiri. Saya diajak sowan kepada Mbah Yaidah, salah satu kiai sepuh di Indonesia, Kiai Nurul Huda Jazuli, putra dari Kiai Jazuli. Salah satu adiknya namanya Kiai Hamim Jazuli yang kita kenal dengan Gusmi. Kemudian ada Mbah Yaidin yang kemarin baru meninggal dunia, ini kakaknya Yaidah. Ada juga Gus Puk dan lain, Nyai Badriah dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, saya diajak sowan Kiai. Ini saya ingin mengatakan kepada ibu-ibu muslimat, tolong anaknya didorong jadi kiai. Saya doakan jadi kiai semua anaknya, amin. Gus Kausar bilang begini sama Yaidah, Abah, Yoli, Gus Miftah ini bah, kalau di Jakarta itu kiai keren, dan bahkan kalau di kalangan pejabat, pengusaha dan BUMN ini terkenal kiai yang paling mahal bah. Murah itu hanya di Raja Galuh bah. Sudah murah ditawar, gitulah bah kira-kira. Ya maklum NU. Maka saya bilang, cintaku pada kalian seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Bagaimana saya tidak tambah cinta? Duduk tanpa tikar, Masya Allah. Yang gak ada tikar duduk, saya doakan mudah-mudahan pulang pengajian little body. Sini tiga tel keleben wedi. Ditanya sama Gus Kausar, menurut Abah bagaimana? Jawabannya Yaidah waktu itu apa? Harus ada kiai yang ambil keberanian kayak Gus Miftah. Kenapa? Jangan dikira kiai NU itu desa semua. Makanya coba Anda lihat Bapak Ibu, yang bisa wirawiri di acara-acara infotainment seperti hot celebrity, selebritas silet, nggak banyak. Itu di RCTI setajam silet itu kan? Apa? Silet apa silet? Silet. Nggak banyak Pak. Kenapa? Karena selama ini seolah-olah NU itu di pinggiran, NU itu miskin, NU itu nggak asik. Saya hanya pengen bilang sama orang Indonesia, NU itu juga keren. Buktinya apa? Sekarang kita mampu bersaing dengan teman-teman non NU di televisi. Makanya jangan kaget kalau ada kasus-kasus yang viral. Yang ditanyakan siapa? Kita Pak sebagai kiai NU. Kayak kemarin terakhir yang viral, yang tadi saya bilang, pernikahan gagal gara-gara minta sertifikat rumah. Wartawan tanyanya kepada kiai NU. Saya masih di Mekah ditelepon, Gus, bagaimana pandangan Gus Miftah selaku kiai NU tentang perempuan yang gagal menikah gara-gara minta sertifikat rumah? Coba, ini yang belum menikah Anda pahami. Sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir, amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Nggak usah pacaran Mas. Saya dulu juga nggak pernah pacaran, istri saya cantik. Saya zaman kuliah paling nggak laku. Waktu itu saya bilang, dibully sama teman saya, dasar Miftah jomblo. Saya bilang, sorry, bintang itu indah untuk dilihat, bukan untuk dimiliki. Ya. Di saat yang lain malam minggu pacaran, saya ke masjid, saya dibully, dasar Miftah jomblo. Saya bilang, sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Tapi hari ini saya katakan kepada mereka, Pak, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Iya. Tahu gitu aku sama Gus Miftah mbel. Tapi kalau Pak Kiai beda. Di balik kesuksesan seorang laki-laki ada doa dari seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju ibu-ibu? Oh mboten. Santai aja Bu.
Saya selalu menganggap perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Artinya bagi laki-laki semakin banyak sajadah semakin baik. Betul? Setuju ibu? Tidak maning. Laki-laki itu imam, perempuan itu makmum. Imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Berarti bagi imam semakin banyak makmum semakin baik. Betul bu? Susah amat ya. Coba ini usaha terakhir. Dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Ibu-ibu Majalengka pilih yang mana? 1 tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya suaminya soleh, istrinya nakal. Wil'ab binti Ajwil, istrinya Nabi Nuh, nakal. Kemudian yang kedua, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah, Siti Asyah. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Nabi Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Majalengka, Anda pilih tipe keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Ibu-ibu di depan langsung teriak, enggak, jadi Ibrahim Gus, Fir'aun juga enggak apa-apa. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Setuju bu? Pak polisi tolong dicatat, ibu-ibu setuju dengan lagu saya. Boleh saya lanjutkan bu? Boleh. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi 2. Namun bila istri rela, semuanya akan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju bu? Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan on. Tuh dengerin. Kalau mau pengajian ketemu Gus Miftah, ya Allah alisnya kayak mic besar banget. Tapi kalau di rumah di hadapan suaminya Pak, ya Allah. Ibu, ingat kata Gus Miftah, tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Ingat, di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Dengerin tuh. Bu, laki-laki itu kelemahannya 1. Di mata. Perempuan kelemahannya di mulut. Makanya kenapa perempuan tuh kalau menangis Pak, yang ditutupi mulutnya. Perempuan menangis ditutupi mulutnya. Kalau laki-laki menangis ditutupi matanya. Kenapa perempuan kalau menangis ditutupi mulutnya? Karena perempuan sadar diri. Dosa paling besar seorang perempuan berangkat dari mulutnya. Kalau laki-laki menangis yang ditutup matanya. Karena laki-laki sadar dosa paling besar seorang laki-laki berangkat dari matanya. Buktinya apa? Laki-laki kalau di luar lihat cewek cantik dia akan teriak, wow. Begitu pulang lihat istrinya, weh. Yang saya curiga ada cowok Raja Galuh menangis yang ditutup mulutnya. Beh. Bencong bro. Ini Kiai NU. Gus, bagaimana pendapatnya? Coba sekarang saya tanya, Bu, pernah dengar hadis ini enggak? Perempuan yang paling baik adalah yang paling murah mas kawinnya. Betul? Pertanyaan saya. Itu hadis yang membaca laki-laki apa perempuan? Yang seharusnya membaca laki-laki apa perempuan? Bukan laki-laki, perempuan. Kalau yang membaca laki-laki ini bahaya, penjajahan kepada perempuan. Dek, dengerin, tuh ada hadis bunyinya, perempuan paling baik yang paling murah mas kawinnya.
Itu penjajahan laki-laki kepada perempuan. Seharusnya yang membaca hadis itu siapa? Perempuan, supaya tidak banyak tuntutan kepada laki-laki. Jangan dibalik. Sekarang dibalik. Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Itu seharusnya yang membaca laki-laki apa perempuan? Laki-laki, supaya menjadi laki-laki yang bertanggung jawab kepada perempuan. Jangan dibaca perempuan. Kalau dibaca perempuan nanti banyak menuntut kepada laki-laki. Lah, kegagalan dakwah kita itu sering salah menempatkan dalil. Yang seharusnya dibaca perempuan dibaca laki-laki, yang seharusnya dibaca laki-laki dibaca oleh perempuan. Maka saya dulu ketika menikah mencontoh Kanjeng Nabi. Tapi bedanya Kanjeng Nabi 20 ekor unta, saya 20 ekor kutu. Gimana Pak? Kan saya miskin Pak. Walaupun sebenarnya mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Itulah yang sering saya sampaikan kepada kalangan para artis. Istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Betul? Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Wah. Betul Bu? Lah, kemarin ditanya lagi Pak, gara-gara banyak kasus perceraian. Gus, sebenarnya perempuan tuh boleh bekerja apa enggak? Boleh. Tapi saya mengharamkan istri saya bekerja. Khusus saya. Boleh dong, saya suaminya kok. Kenapa Gus istrinya nggak boleh bekerja? Karena saya mikir Bu, istri itu dinafkahi setiap hari saja, masih berani dengan suami. Apalagi kalau istri punya pendapatan sendiri. Betul? Ini orangnya juga datang. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. Kalau saya nggak boleh Pak. Tapi kalau ibu-ibu mau bekerja silakan. Boleh Gus? Boleh. Dulu saya menikah dengan istri saya bilang, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Wow. Karena saya punya prinsip, lelaki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Tapi kalau ibu-ibu mau bekerja silahkan. Ingat, suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iya. Yeah. Ayo selawatan dulu yuk. Ada anak hadroh nggak ini? Mana hadrohnya? Jauh amat bro. Kamu selawatan di situ. Ya, sorry ya Mas ya. Kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Ibu-ibu minta lagu apa? Runtah? Saya itu dari tadi mau ngopi gagal paham. Masa itu tuh pink? Kok Solehul Hadi hilang? Soleh, kamu kemana? Ah, cowok baperan. Orang NU itu jangan baperan kayak Gus Miftah tuh, kalau baperan udah mati dari dulu. Coba, kalau saya itu baperan Mas, ngaji di lokalisasi dibully, dibantai, ngaji di klub malam dibantai, mengislamkan Deddy Corbuzier dibantai, ceramah di gereja dibantai, Miftah kafir. Saya bilang nggak masalah, syahadat lagi, selesai. Repot amat. Saya pas ceramah di gereja tuh Kiai, diposting sama Mas Deddy Corbuzier, dikomentari 100.000 kali. Semuanya mencaci maki saya. Saya sakit hati. Oh tidak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Ngapain? Hadi, kamu jangan baper. Kok hilang Hadi? Hadi, I love you full. Ingat, konsepnya begini kalau saya. Kalau kamu itu sering diomongkan orang, biar saja, berarti kamu populer. Kalau kamu dijatuhkan sama orang, berarti kamu tinggi. Kalau kamu dimusuhi, berarti kamu kuat. Santai saja. Betul Bu? Lanang baperan. Nggak diumumin apanya Bu? Oh, jangan-jangan mati nalilahi tadi.
Hadi, maafkan aku. Kenapa dulu mau menikah dengan Pak Hadi? Kamu khilaf ya? Kalau saya itu orangnya fair, Bu, suka ngerosting dan biasa di roasting. Saya biasa. Hidup di pikir kayak. Nah, Hadi kesini. Kamu jangan pergi. Oh, kencing tadi ternyata kencing. Kamu bilang tersinggung, kencing Pak, kencing, nggak tersinggung. Hidup lagi tak pikir mati Hadi. Di jasnya NO, saya doakan masuk surga. Jasnya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah
وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله. Minum kopi rasanya nikmat, beli semangka di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari Majalengka untuk Indonesia, dari Majalengka. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Raja Galung undang Gus Miftah. asik. Solehul Hadi lumayan gagah. Iya. Tapi sayang walaupun gagah, istrinya tidak nambah-nambah. Provokator. Satu aja hati jangan nambah-nambah. Kamu udah laku aja beruntung. Istrinya cantik loh. Padahal Hadi pas-pasan. Besok Mas Hadi masuk surga karena bersyukur, istrinya bersabar. Mas Hadi masuk surga bersyukur karena punya istri cantik. Istrinya bersabar karena punya suami kayak gini. Kita doakan Mas Hadi masuk surga pertama kali, amin. Berangkat setelah pengajian, amin. Tema kita hari ini ngerasani NU. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya Mbah Hasyim Asy'ari, amin. Kan dikatakan almar'u ma'aman ahabba ayyuh syarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Anda mencintai Kanjeng Nabi, besok hari kiamat bareng Kanjeng Nabi. Anda mencintai Mbah Hasyim Asy'ari, besok hari kiamat bareng Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi gampang saja. Kalau saya besok punya cita-cita mati ditanya, Miftah man rabbuka? Tak jawab, aku ikut Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau Solehul Hadi beda, tanya Munkar Nakir, Solehul Hadi man rabbuka? Kamu jawab, kamu nanya. Langsung malaikatnya teriak, cuaks. Ditanya malaikat, malah kamu nanya. Akhirnya Hadi dipukul sama malaikat, tiar, gelundung, langsung malaikatnya teriak, toh ganjil toh. Sekarang itu Pak, apa-apa viral dan enggak gitulah. Aku Raja Galuh ya, kalau kalian harus viral itu mbok viral dengan prestasi, bukan sensasi. Sekarang apa-apa viral, nyanyi satu lagu viral, begitu sulit dibakan silit viral. Fajar, kamu berapa bersaudara? 4. Yang paling tua siapa? Bapak, viral. Kok up to date? Oh, kan saya kiai yang terus FYP. Ya mbok kalau FYP itu coba, saya tadi dari malam Pak sampai sore tadi lihat TikTok, wajahnya gambar saya terus. Kok nggak ada Solehul Hadi ya, tak bilang. Enggak, loh kiai-kiai NU itu sekarang harus paham logaritma, harus paham insight, harus paham FYP. Ya karena sekarang dakwah yang paling efektif itu bil medsos. Saya pernah ceramah di PBNU, saya bilang metode dakwah itu kan berkembang Mas. Dulu zaman Nabi bil lisan, khatibun nas bi qadri ukulihim. Kemudian zaman sahabat bil kolam, sudah mulai nulis, membukukan Al-Quran, membukukan hadis, kemudian banyak tulisan. Zaman Wali Songo bis sakofah, dengan menggunakan budaya.
Kemudian hari ini apa? Bil medsos dengan menggunakan media sosial. Coba, Pak polisi di belakang kita ini punya pistol, tembak 1 peluru itu hanya bisa nembus 1 kepala. Bahkan di Jakarta 5 peluru meleset semua. Gak paham. Coba kalau kamu punya postingan medsos, Bu. Hari ini kamu pengajian sama Gus, minta kemudian kamu posting. 1 postingan bisa nembak jutaan kepala. Nah, kita itu teman-teman Ansor Banserli itu kurang sadar. Loh, kamu punya medsos yang di follow yang enggak kebaya merah. Pak Kiai lihat kebaya merah. Linknya ada di Solihul Hadi kayaknya itu. Saya bilang ya, manfaatkanlah, hargailah waktumu sebaik mungkin. Kenapa? Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Mereka nggak paham. Katanya al-waktu asmanu minadz dzahabi, waktu adalah uang. Makanya kalau saya ngajak ketemu Pak Hadi, yuk ketemu, saya nggak ada waktu Gus, berarti Solihul Hadi nggak punya uang. Makanya Pak Hadi kalau besok istrinya minta uang dikasih waktu. Karena waktu adalah uang. Saya itu santai banget, Bu. Coba, yuk kita galakkan ini. Bisa kofah kemudian bil medsos dengan media sosial. Harus menang, Pak. Kita Instagram, YouTube, kemudian TikTok. Yang gila itu hari ini logaritma TikTok. Itu gila-gila. Kalau dulu Pak, zaman almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, ini anak-anak tak kasih tahu ya, betapa pentingnya ini. Dulu Zainuddin MZ dikatakan dai sejuta umat, umpamanya. Itu dulu ukurannya apa? Ya kalau pengajian yang datang jamaahnya banyak, nggak ada ukuran logaritmanya. Sekarang nggak bisa. Anda dikatakan dai sejuta umat, followermu berapa? Itu bisa dilihat dari follower. Kemarin NO Kreatif membuat survei, siapakah Kiai NO yang paling banyak followernya? Tetap nomor 1 Solihul Hadi, followernya 3. Enggak, artinya apa Mas Hadi? Kita harus sadar medsos betul hari ini. Kalau enggak kita kalah, teman-teman itu. Enggak, yang diurusi cuma berkat tok. Coba dijawab. Bapak NU, Ibu Muslimat. Mau enggak bangga banget Anda jadi orang NU? Bapak NU, Ibu Mus, Kakang Ansor, Ade Fataya tahlilane saben malam, pulang tahlilan pada bawa loh, berkat rahmat, berkat aja yang dipikir. Pantas kita nggak maju-maju Pak, berkatan tok. Kasihan nggak ada berkatnya ini ya, miskin amat panitianya. Oh belum, karena cewek itu hobinya 3, ngemol, ngemil, ngomel. Makanya gemuk-gemuk kayak gini. Santai aja Mbak, ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Maka Anda saya minta menjadi fatayat di Mars, di planet Mars saja Mbak ya. Orang gemuk itu kalau foto biasanya ciri-cirinya 1, posenya miring. Set. Khawatir perutnya kelihatan. Tapi ini permintaan Solihul Hadi. Tapi kamu harus pede jadi orang gemuk. Sekarang cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Kenapa? Jelas. Kenapa cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Hidup gemuk. Tapi kalau cowok jangan gemuk-gemuk. Karena penelitian di Rumah Sakit Yogyakarta, kalau cowok perutnya besar biasanya burungnya kecil. Tukang Sone ya Allah ya.
Iya kamu, iya kamu. Paling dibuka isinya kayak pentil. Jadi sekali lagi ya Pak, kita harus paham logaritma supaya orang NU itu dakwahnya segera berkembang. Saya tuh senang dengan orang-orang yang mencoba memviralkan ceramahnya kiai-kiai, itu keren itu. Itu bisa insya Allah HP-mu menyelamatkanmu, amin. Apalagi fatayat, kan fatayat usia-usia pagi ini. Kalau muslimat ya yang posting fatayat, fatayat yang bergerilya kan begitu. Yang di follow ya kiai-kiai NU, kamu follow-nya ya Gisel. Loh kalau saya itu Bu, semua orang saya ikut ngaji. Kemarin saya baru bagi-bagi mukena di lokalisasi Tretes Pasuruan. 680 mukena saya bagi kepada mbak-mbak PSK. Ini saya besok mau bagi-bagi di Sarkem, besok di Bandungan. Saya itu orang yang ngurusi semuanya, menampakkan NU itu betul-betul diterima oleh semua golongan, betul? Santai saja, kan aku kiai ini lonte, ya nggak apa-apa. Artis-artis ngaji sama saya, kayak Raffi Ahmad, Anang Asanti, Atta Aurel, yang baru-baru malah janda-janda, Wika Salim, Aura Kasih, Nikita Mirzani, Selin Evangelista. Yang paling baru idolanya Sehati, lu cinta Luna. Cuantik bro, tapi gitu meluk saya, subhanallah, businya keluar. Pak Kiai tahu lu cinta Luna? Enggak tahu. Insyaallah. 5 jenis orang yang mengaku NU. Ini pernah saya sampaikan di Muktamar NU kemarin. Alhamdulillah saya banyak terlibat di Muktamar kemarin. Termasuk saya nyumbang belangkon saya untuk NU. Saya lelang belangkon, saya sumbangkan ke panitia Muktamar. Belangkon saya laku berapa Bu? 900 juta. Pamer matamu, pamer. Pamer. Ini kemarin saya nyumbang belangkon Pak, 900 juta. Belangkonnya saja 900 juta. Apalagi sarungnya. Apalagi isinya. Isinya belangkon goblok. Masa isi sarung? Ini belangkon loh, 900 juta. Padahal saya cuma buat waktu itu 90.000 ini. 900 juta. Padahal ya bau sih gitu loh. Lelang alah neng Raja Galuh paling mlaku 200.000. Ini Muktamar NU kemarin. Makanya kan saya dapat salah satu penghargaan dari Muri, dari Leprit, itu salah satunya belangkon. Kan saya dapat 4 penghargaan dari Leprit Pak. Salah satunya belangkon lelang termahal sedunia 900 juta. Nomor 2 dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi klub malam 23 tahun. Kemudian yang ketiga ujian skripsi dihadiri paling banyak orang 1.500 orang. Yang terakhir selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Wah, Gus Miftah. Ada 350 truk bokongnya digambar Gus Miftah. Dari mobil truk sampai mobil tangki sedot WC. Ya Allah. Ada mobil tangki, ada gambarnya Gus Miftah, ada selangnya di mulutnya. Wah, ada tulisannya, silitmu adalah rezekiku. Ya Allah. Ya gak apa-apa lah. Bokong truk saja bisa ngasih barokah. Apa? Truknya Salahul Hadi. Kamu punya truk? Gambarnya Gus Miftah malah Nikita Mirzani. Tak pikir Salahul Hadi nutup mulut karena malu. Ternyata pamer cincin. Salah lagi. Tenang di, tenang. 5 jenis orang yang mengaku NU. Yang pertama, ini sengaja mau saya sampaikan karena ini musim-musim mau pemilu. Kelompok orang yang tidak tahu menau tentang seperti apa dan bagaimana Nahdlatul Ulama. Namun mereka sangat mencintai NU itu apa? Dia nggak tahu moderat itu apa. Tapi mohon maaf, sangat mencintai NU. Saya pengajian di Jambi, di tengah-tengah lapangan. Mereka kumpul dari jam 8 pagi, saya datang jam 12 siang. Kalau saya mules Pak, saya masuk ke rumahnya warga karena di lapangan nggak ada toilet. Itu ada rumah, gambarnya itu gambar saya full dengan semua pose. Terus ada gambarnya NU. Begitu saya keluar, siapa?
rumah saya. Yang masang gambar saya dan NU itu siapa, Bu? Suami saya. Saya tanya, suamimu santri? Bukan, Gus. Suamimu kiai? Bukan. Suamimu orang baik? Bukan. Suami saya itu preman paling besar di kampung ini. Tiap malam pekerjaannya mabuk. Tapi dia sangat mencintai NU. Tiap malam dia melihat YouTube-nya Gus Miftah. Ini menunjukkan apa? Dia nggak ngerti NU, tapi sangat mencintai NU. Ketika saya tanya, kenapa suaminya ibu senang sama NU dan Gus Miftah? Dia senang. Pengajiannya Kiai NU tuh asik, fleksibel, tidak mengharamkan apa-apa, nggak gampang menggurui, nggak gampang mengkafir-kafirkan, nggak gampang meneraka-menerakakan, nggak gampang mengharam-haramkan. Bahkan kalau Gus Miftah tuh mengaji sama pemabuk, di lokalisasi, di klub malam. Kalau saya punya prinsip, Pak, kulla syai'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Kalau adab semakin banyak semakin mahal. Tapi kalau kamu pengen jadi yang mahal gampang, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka. Kalau langka antik. Kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak. Yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Kiai lonte. Saya itu Pak Kiai ngurusi PSK, ngurusi lonte yang dimaksud. Saya nggak pernah sekalipun menyebut mereka lonte di hadapan mereka. Nggak mungkin. Kan nggak mungkin pengajian saya para lonte rahimakumullah, kan nggak mungkin. Saya menjaga betul mereka. Makanya kenapa mereka mencintai saya. Lah kemarin Pak ada Purel, tahu Purel nggak? Sekarang lagunya lagi ngetren tuh. Mangku Purel neng karaoke kan. Purel itu pemandu karaoke Pak. Saya kemarin dari Kalimantan. Satu klub malam ada cewek di atas dadanya ditato Gus Miftah. Ya Allah. Saya dikirimi fotonya Pak. Saya bilang ini anak ngapain? Akhirnya juragan coba. Saya tanya kenapa kamu tato seperti itu? Loh, dulu saya pernah ikut pengajian Gus Miftah, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Iya, kita tidak bisa bersama di dunia Gus, tapi saya yakin kita bisa bersama di akhirat. Ya Allah, saya langsung ngelus dadanya istri saya. Ya Allah. Saya bilang, tato kamu tuh bagus Mbak, tapi sayangnya satu. Apa Gus sayangnya? Kurang turun dikit. Ini banyak orang yang tidak kenal NU tapi sangat mencintai NU. Kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua, kelompok orang yang tahu tentang seperti apa dan bagaimana sebenarnya Nahdlatul Ulama, tetapi mereka tidak mau tahu perihal NU. Apakah NU mau nyungsep, apakah mau maju, apakah mau mundur, apakah mau hancur. Mereka tidak peduli dan mereka pun juga mengaku sebagai NU. Ini orang yang sebenarnya paham dengan NU tapi tidak pernah mau tahu apa itu NU. Ini banyak di Indonesia. Betul? Jadi kalau ada kegiatan NU seperti ini ya cuek. Padahal kalau kita bikin kegiatan itu kan hadisnya 3 sumbangannya. Mangkana lahu ilmun, yang punya ilmu falyatasaddaq bi ilmi, sedekah dengan ilmunya, nyumbang. Wa mangkana lahu malun, yang punya harta falyatasaddaq bi malihi, sedekah dengan hartanya. Mohon maaf, yang pertama yang punya ilmu, sedekah dengan ilmunya. Mulang kata orang Jawa. Mulang, tahu mulang Pak ya? Ngajar. Kalau punya harta, falyatasaddaq bimali, sedekah dengan hartanya, nyumbang. Wa man kana lahu quwwatun, yang punya tenaga, sedekah dengan tenaganya, rewang. Jadi kalau ada acara seperti ini, itu iurannya cuma 3. Yang punya ilmu mulang, yang punya harta nyumbang, yang punya tenaga rewang. Jangan jadi yang nomor 4, enggak mulang, enggak nyumbang, enggak rewang, cangkeme cerewet. Ada yang seperti itu? Ada. Orangnya juga datang. Duduknya juga di depan. Biasanya jilbabnya hijau. Oh, ketua fatayat. Masya Allah. Ternyata yang cerewet ketua fatayat Bapak Ibu rahimahumullah. Kulit kulir keneng cangkang jauh, huntun nabodas tipung tariku. Bibir berem-berem jawir hayam, panan coklat kopi susu. Kalau ini juga kopi susu. Kopinya diminum, susunya dilirik. Iya.
Ini orang yang tahu NU tapi nggak peduli dengan NU. Kemudian yang ketiga, kelompok orang yang hanya sekedar ingin memanfaatkan kebesaran NU demi untuk mengejar popularitas dan ambisi pribadinya dalam urusan jabatan. Tetapi sesungguhnya mereka ini tidak pernah peduli terhadap NU. Politisi dan politikus serta calon penguasa, slogannya biasanya adalah menghidupi NU, padahal hanya sekedar mencari hidup dari NU. Betul? Terutama mau masuk musim politik, mendadak NU. Betul? Kalau mau nyalon sowan kiai, begitu jadi lupa dengan kiai. Betul? Itulah bedanya pilkada dengan pilkabe. Pilkada kalau jadi lupa, kalau pilkabe lupa jadi. Kalau mau nyalon Pak, sowan Pak Kiai tolong saya didoakan. Begitu jadi lupa. Maka kiai-kiai hanya dianggap seperti daun salam dan laos. Kalau tahu Bu daun salam sama laos, kalau mau masak sayur dicari pertama kali, kalau sayurnya sudah matang dibuang pertama kali. Kalau mau nyalon sowan kiai begitu jadi lupa dengan kiai, bajingan. Hati-hati. Ya kita tuh harus sadar politik, tapi bukan berarti NU hanya untuk komoditas politik. NU itu partainya apa-apa boleh, wong NU bukan partai kok. Anda mau nyoblos apa itu urusan itu. Tapi ingat, jaga kekompakan Nahdlatul Ulama. Betul? NU itu jumlahnya di Indonesia 120 juta orang, Pak. Pak Jokowi itu jadi presiden hanya dipilih 90 juta orang. Artinya apa? Kalau NU kompak Pak Hadi, jangankan bupati, nyalon gubernur jadi, nyalon presiden jadi. Tapi kita itu nggak pernah kompak. Yang salah siapa? Guru TK. Ada guru TK di sini. Oh ini guru tersangkanya ini ternyata. Kok guru TK Gus? Iya, gara-gara masuk TK pertama kali anak-anak diajari lagu judulnya Balonku Ada 5. Rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Meletus balon hijau. Dor, pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Hijau itu warnanya NU. Maka orang NU nggak bisa akur gara-gara balonnya meledos. Guru TK tersangkanya. Walaupun dulu kiai saya bilang, nak kalau kamu cari istri, carilah istri yang profesinya guru. Loh kenapa kiai? Kalau kamu punya istri guru enak nak. Kamu masuk kamar ditanya sama istrimu, papa masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Kamu jawab nak, lupa mah. Langsung istrimu bilang, ulangi lagi papa. Guru TK, jangan nyanyi lagu Balonku Ada 5. Ngapain? Kita itu kalau kompak Pak susah. Saya dulu berharap, saya ceramah di gereja, saya dibully mati-matian. Saya berharap kawan-kawan saya NU membela. Ternyata enggak, malah saya dibantai. Karena kita nggak bisa kompak. Saya dibantai bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Bukan masalah nasab, masalah nasib. Kalau ngomong nasab, saya sampai urutan 18 mbah saya hafal. Hafal saya Bu. Coba kita banyak yang nggak hafal, hanya sampai 5 orang di atasnya. Saya sampai mbah saya 18 hafal Pak. Coba saya ngomong jenengan hitung. Miftah Maulana Habibur Rahman, Muhammad Muradi, Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Kiai Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Kiai Ilyas, Muhammad Besari. Berapa? 9. Muhammad Besari punya bapak Anom Besari, makamnya di Caruban. Muhammad Besari itu makamnya di Ponorogo. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak Raden Demang, punya bapak Pangeran Demang, punya bapak Panembahan Praworo, punya bapak Susuhunan Wirasmoro, punya bapak Sultan Trenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijoyo. 18. Tapi saya malu kalau ngomongin mbah itu. Makanya dikatakan apa? Wasyadul alamina dawil khumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu generasi yang senantiasa membangga-banggakan mbahnya. Kalau ada orang hebat dia mengatakan mbahku lebih hebat daripada orang ini, tapi di saat dia ngomong seperti itu dia bukan siapa-siapa. Dan generasi yang paling hebat itu siapa?
Wa khairul alamina dzu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasbang jadida. Ini baru generasi yang top. Makanya kamu jangan bangga kalau bapakmu besar. Yang besar bapakmu, yang punya pondok bapakmu. Kamu bukan siapa-siapa. Makanya dulu ketika saya mau dipek mantu, mau diambil mantu sama kiai besar, saya menolak. Jangan kiai, saya nggak usah dipek mantu. Jangan diambil anak mantu. Karena saya mikir Bapak Ibu, kalau mertua saya orang besar, saya beban mental. Kalau saya besar, orang-orang Majalengka akan bilang, lumrah Miftah bisa besar. Kenapa? Karena punya mertua besar. Kalau saya nggak bisa besar, orang akan mengatakan, gobloknya Miftah. Kenapa mertuanya besar, mantunya tidak jadi besar? Maka waktu itu saya berdoa, ya Allah, saya pengen mendapatkan mertua yang biasa-biasa saja. Bila perlu gampang tak bohongi. Gak apa-apa, mertua saya udah paham. Hadi macam-macam tak ajar kamu di. Saya dulu ikut mertua itu Pak, ngenes. Mertua saya itu rumahnya hanya RSS, SS, SS, SS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Apa? Dibedakan. Dibilangin, silakan ngomong sama mertua saya. Hari ini dia bangga, menantuku Gus Miftah. Makanya cowok-cowok begitu. Kalau ada orang menertawakanmu dengan kegagalanmu, maka kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Kamu jangan insecure dengan masa depanmu. Ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Betul? Itulah bedanya tahu dengan bokong. Tahu dibalik tetap tahu, bokong dibalik jadi. Pak Kiai ketawa, tahu Pak Kiai. Masih punya istri Pak Kiai? Udah nggak ada? Oh masih ada? Masya Allah. Awet rahasia panjang umur Kiai? Illa wahid, illa wahid. Illa wahid, illa wahid. Wah, rahasia panjang umur menurut Pak Kiai, istrinya cukup satu saja. Aduh mate. Illa wahid fakot Kiai? Ilal jannah. Ilal jannah. Allah paling Pak Kiai ngomong seperti itu karena direkam kamera. Coba kalau di belakang panggung, Isnen Gus, Zid Gus. Oh, soalnya muridnya Pak Kiai. Oh, pantes. Dulu dapat ilmu pelet dari Pak Kiai. Kemudian yang keempat, kelompok orang yang sesungguhnya mereka ini sangat membenci NU, tetapi karena ingin mencari selamat dan aman sehingga mengaku-ngaku sebagai NU. Hati-hati. Sekarang bukan NU, wah gayanya bikin musabakoh membaca kitab kuning. Betul? Ini orang yang sebenarnya benci dengan NU. Hati-hati, orang kualat ini besok. Padahal mereka benci dengan NU, benci dengan tahlilan, benci dengan sholawatan, benci dengan yasinan dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, kayak dulu kan ada tuh Pak, sebelum kemarin Muktamar NU di Lampung, ada orang yang sama sekali bukan NU, katanya diminta jadi ketua umum NU. Mau saya sebut namanya, Hidayat Nur Wahid. Ngaku-ngaku diminta menjadi ketua umum PBNU. Siapa yang minta? Aku yang mending milih Solehul Hadi. Jelas perjuangannya untuk NU. Betul Hadi? Tapi pesan saya satu Pak Hadi, kamu boleh pakai jas NU, boleh pakai peci NU, boleh pakai baju NU, pakai kaos NU. Tapi saya nggak setuju kalau ada sarung, ada gambarnya NU. Saya tersinggung. Coba kalau kamu pakai sarung NU Mas, kamu ngising nggak dilepas sarungnya, itu kan gambarnya NU, kok nyawang bokongmu, udah kencingnya nggak cebok, pakai sarung NU, saya nggak setuju. Apalagi kita gampang banget nulis kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fungsi ayat itu kamu tulis di undangan itu.
Kenal lagi. Kata Solehulatin, tadi malam saya mimpi apa ya Allah? Habisin. Kok kamu benci banget sama hati? Iya. Jangan-jangan cinta kamu nggak sampai ya? Iya. Oh kakak. Ya, biasanya begitu sih. Kalau nggak diterima cintanya biasanya ngakunya kakak. Biasa. Ya Allah, hati-hati. Kemudian yang terakhir, yang kelima. Ini yang saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi kelompok yang ini. Kok gak diaminkan sih? Telat, malaikatnya sudah minggat. Kelompok orang yang dengan pengetahuan ke-NO-nya memang benar-benar gigih dan ikhlas memperjuangkan, menjaga dan berkhidmat kepada NO. Walaupun mereka tidak mendapatkan apapun dari NO. Kelompok inilah yang akan diakui sebagai santri dan didoakan sampai kepada duriahnya oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Amin. Dan saya mencatat, dulu Habib Lutfi itu pernah bilang sama saya begini, kalau seandainya saya punya tiket surga, saya rela memberikan tiket surga saya kepada anak-anak Banser. Banser itu top nih, pakai pendidikan, seragam beli sendiri, berangkat pengajian awal sendiri, ngawal kiai, ngatur jamaah. Ya betul? Salah-salah dipukuli sama komandannya, panitianya lupa rokoknya. Banser. Betul? Banser dilawan. Ini orang yang akan diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, ini teman saya sekolah di Bustanul Ulum di Lampung sana, Mas Zainal Alimin. Ini betul-betul orang-orang ikhlas, duduk di bawah, makannya belum jelas. Makanya Banser itu undang-undangnya satu, berani mati tapi jangan sampai lapar. Disegani. Untuk apa disegani kalau nggak ada lauknya? Jadi Bapak Ibu, kita nggak bisa menghidupi NO, tapi yang benar adalah kita berkhidmat kepada NO. Kalau orang mengatakan yuk kita memperbaiki NO, yang diperbaiki itu bukan NO tapi kita memperbaiki diri di dalam NO. Yang ada kita mencari hidup dari NO. Jubah, mohon maaf, jas ada NO-nya laku. Kaos ada NO-nya laku. Peci ada NO-nya laku. Kita yang cari hidup dari NO. Makanya jangan pernah mengatakan memperbaiki NO, tapi memperbaiki diri di dalam NO. Apa sih yang gak dimanfaatkan sekarang Pak? Gayane panitia ziarah makam wali. Kenapa kita ziarah? Karena kita mencintai wali. Yang bawa HP-nya dihidupkan temannya Gus Miftah, yang gak dihidupkan temannya Samsudin. Tenang. Semuanya HP-nya diangkat. Woi, bisa nggak lampu yang di situ dimatikan? Atau Hadi yang kita matikan? Hadi matikan, Hadi yang sana itu loh, yang sana itu. Bisa nggak di? Shallu ala Nabi Muhammad. Semuanya diangkat. Masa orang segini banyak yang angkat cuma 2? Sana arah mana Pak? Sana Pak? Sana mana sana? Barat. Nanti semuanya HP digoyang ke arah barat dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim daiman ala mada. Shalli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Bareng-bareng sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Saban
Macan Quran najan sak kalimah, lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim daiman ala madan. Allah Allah sholli wa sallim daiman ala madan wal ali wal ashabi man hada wal ali wal ashabi man qad hada. Kebaca temenan ger ana turunku, kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning nyong bakal taring kasih donyaku sing isih ana. Sholli wa sallim daiman ala madan. Allah Allah sholli wa sallim daiman ala madan wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Dijawab yang keras. Kami cinta tanah air, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala madan. Sholli wa sallim daiman ala madan wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi. Sekali lagi hadrohnya berhenti, jamaah yang keras. Sholli Allah Allah sholli wa sallim daiman ala madan wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Shallu ala nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Yang teriak merdeka itu pasti masuk surga. Cangkemnya. Bapak Ibu, saya ingatkan dalam satu hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah Muhammad SAW yang kira-kira redaksinya begini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus bagi umat ini pada setiap pengunjung 100 tahun ada seseorang yang memperbarui agamanya. Itu hadis riwayat Abu Dawud. Maka kita hanya bisa minta sama Allah, berdoa bareng-bareng kepada Allah. 100 tahun Nahdlatul Ulama, masuk abad kedua Nahdlatul Ulama, akan semakin banyak ulama-ulama NU yang menjadi mujaddid untuk menjaga keberlangsungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah jam 2:30 pengajian selesai. Barokah doa dari Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah.
السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا قرة أعيننا يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا ملائكة الله. السلام عليكم يا جنود الله. السلام عليكم يا عباد الله ورحمة الله وبركاته. أغيثنا لأجل الله وكونوا أولا لله عسى نحظى بفضل الله التي شفاء من كل داء التي دوام الأسقم والأوجاع التي البركة والصحة والسلامة والعلوم النافعة في الآخرة بركة من القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon tawassul sekedap. Tawassalu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bi Muhammadin khairil anami bi dzatihi بصفاته بحياته بمماته يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء وبآله الطاهرين بأمهات المؤمنين بكل ذريته يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء. حمدا لمبتد نهضة العلماء في أرض إندونيسيا الخصباء يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء. يا نهضة العلماء أنت محبتي ومودتي ومسرتي ورضاي يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء. يا رب وفق وانصر علماءها نصرا لدين الله في الخصباء يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء. اللهم برحمتك يا كريمنا دخنا مولانا محمد آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين صل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في المقربين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بأعداد الرزق والفتوحات. يا باسط الذي يرزق لمن يشاء وابسط علينا رزقا واسعا طيبا على البركة من كل جهة من خزائن غيبك بغير منة. اللهم طول أمورنا والصحيح أجسادنا واقض جميع حاجاتنا أكثر أموالنا وأولادنا وجماعتنا كل جماعة نهضة العلماء وتلاميذنا وتلاميذتنا
khususan talamiza wa talamizana penerus Nahdlatul Ulama wa habibna linnasi ajma'in wa habibna linnasi ajma'in wa taba'adil adawata kullaha min bani Adam alaihi salam an kana hayya wa yahiqqal qala kafirin wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالم خسارة المجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما جمعنا هذا جمعا مباركا جمعنا هذا جمعا معصوما جمعا مهديا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا warhamhuma kama kasihkan kedua orang tua kami ya Allah. Warhamhuma kama rabbayana shaghara wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amat innaka sami'un mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafirudz dzunubati arhamar rahimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbuna ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang terakhir saya sangat terima kasih pada Gus Miftah. Saya hidup dari tahun 65 akhir dan pernah 3 periode di NU, Pak. Pertama NU politik, saya pengurus NU politik Majalengka 66 sampai 73. Kemudian NU Pusi dan sekarang NU Khitbah. Alhamdulillah terus mudah-mudahan Anda semua jadi penerus NU yang betul-betul mengemban mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nahdliyah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Afwan basyun liqa ana uridu an taturid wallahu yaf'alu ma yurid wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.